Ghafurun Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka perkara yang berhubungan dengan amalan-amalan 10 Dzulhijjah juga di sana ada yang dilakukan oleh para as-salafus saleh yang banyak dimatikan sunnah-sunnah ini dan banyak dihilangkan sunnah-sunnah ini dan banyak terlupakan sunnah-sunnah ini oleh kaum muslimin dikarenakan kebodohan mereka kepada ilmu asy-syar'i. Maka dari sunnah-sunnah yang termatikan pada hari-hari ini adalah takbirat al-muqayyadah wal mutlaqah. Takbir-takbir, bertakbir kepada Allah secara mutlak dan secara muqayyad. Maka apa makna dari itu? Ketahuilah ya ibadallah, bahwa disyariatkan di dalam Islam untuk di hari-hari yang mulia ini kita melaksanakan takbir-takbir, yang mana takbir-takbir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama takbir mutlaqah ataupun takbirat al-mutlaqah. Takbir-takbir yang bersifat mutlak, tidak diikat maknanya. Disebutkan oleh para ulama, takbir-takbir ini lafadznya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak mesti kur, dipimpin satu orang, tetapi dia bebas. Maka makna mutlak, anytime, anywhere. Dimanapun dia berada, baik di dalam masjid, baik di rumahnya, baik di lapangan, baik di saat dia bekerja, baik dia di dalam dapur bagi ibu-ibu, ataupun di kebun dari bapak-bapak yang menderes karet ataupun panen sawit, maka bertakbir dimanapun dia berada. Dan kapanpun. Maknanya mulai ba'dal fajr, mulai setelah melaksanakan pekerjaan, sebelum melaksanakan pekerjaan, bahkan di atas kasurnya. Maka ini yang dinamakan dengan takbir mutlak. Kapanpun. Disebutkan oleh para ulama, startnya kapan dimulai? Dimulai dari masuknya tanggal 1 Dzulhijjah, 6 hari yang telah lampau, sampai kepada akhir. Ini takbirat mutlaqah. Adapun yang kedua takbirat, takbir-takbir yang muqayyadah, disebutkan oleh para ulama maknanya takbir-takbir setelah selesai sholat berjamaah. Lalu kapan waktunya? Disebutkan waktunya oleh para ulama dari waktu zikir-zikir setelah salam, maka membaca istighfar 3 kali masyhur di hadis yang muttafaqun alaih atau diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, bahwa Nabi jika uqiba min salatihi yastaghfir thalathan, beristighfar 3 kali, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dal jalali wal ikram. Maka disebutkan oleh para ulama ba'dal istighfar thalatha wa ba'da Allahumma antas salam, maka bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Maka takbirat al-muqayyad ini, al-muqayyadah, kapan disyariatkan? Maka telah datang pensyariatannya di dalam hadis-hadis yang banyak. Telah datang hadis-hadis bahkan marfu' dinisbatkan kepada Nabi. Datang dari 2 sahabat ataupun 3 sahabat. Pertama datang dari Jabir ibn Abdullah. Dan yang kedua datang dari Ali. Dan datang dari Ammar ibn Yasir. Yang ketiganya mengatakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa Nabi disebutkan dulu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza dakhala fi ghadati min yaumil arafah yukabbir hatta dakhala fi akhir
min ayyami tasyriq, ba'dal asr min ayyami tasyriq. Maknanya bahwa Nabi melaksanakan takbirat sebagai takbir muqayyad setelah salat-salat yang wajib, setelah salat fajar, setelah salat zuhur, setelah salat asar, maghrib wal isya. Maka melaksanakan takbirat tadi setelah istighfar dan Allahumma antas salam. Hadis ini marfu, datang dari Nabi, namun semuanya tidak sahih. Datang dari Jabir ibn Abdullah dari jalan Samr ibn Amr atau Amr ibn Samr yang meriwayatkan dari gurunya Jabir ibn Yazid al-Ju'fi dari Abdul Basit dari Jabir ibn Abdullah. Dan begitu pun hadis yang datang dari Ali dan juga datang dari Ammar, sanadnya sama dari Amr ibn Samr dari Al-Ju'fi ataupun Jabir ibn Yazid Al-Ju'fi dari Abu Tufail, dari Ali dan dari Ammar ibn Yasir. Maka ketiga sahabat yang meriwayatkan dari Nabi, semua sanadnya bertumpu kepada Amr ibn Samr dari Jabir ibn Yazid al-Ju'fi, yang mana keduanya matrukan, keduanya hafalannya sangat rusak, bahkan dilemparkan hadisnya oleh para ahlul hadis to the trash, ke tong sampah, karena saking dhaifnya. Maka hadis ini datang dari tiga sahabat dari jalan yang kami sebutkan tadi, dua orang rawi yang sangat dhaif. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di Mustadraknya, datang dari Abdurrahman ibnu Sa'ad Al-Mu'adzin yang meriwayatkan dari sahabat Ali dan juga dari sahabat Ammar ibn Yasir. Ini pun sanadnya dhaif. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi bahwa Abdurrahman ibn Sa'ad Al-Mu'adzin, khobarnya di sini adalah khobar yang sangat dhaif, bahkan bisa jadi didustakan. Maka kesimpulannya datang dari tiga sahabat, namun semuanya sangat dhaif, tidak kuat pendalilannya. Namun meskipun begitu, telah datang athar-athar dari sahabat yang mempersaksikan bagaimana Nabi dulu melaksanakan takbirat al-muqayyadah. Pertama, datang dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya, yang diriwayatkan dari Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan, dari Abi Bakar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi dan yang lainnya dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud, dari Abi Wa'il, dari Abdullah Ibnu Mas'ud. Maka kedua sanadnya sahih. Dari Ibnu Abbas, seperti sanad kami tersebutkan tadi, dan juga dari Ibnu Mas'ud, yang mana lafadznya keduanya, dulu Ibnu Mas'ud Abdullah, dan dulu Ibnu Abbas Abdullah juga. Keduanya jika masuk kepada sholatil fajar di hari Arafah, berarti 3 hari lagi, sekarang hari ke-6, di hari Senin, maka setelah sholat fajar melaksanakan takbirat. Ini di riwayat Ibnu Mas'ud. Adapun lafaz yang gamblang dan jelas di riwayat Ibnu Abbas, dan ini adalah asahul lafaz ataupun asahul athar fi lafzi takbir, maka ini adalah menjadi hadis yang paling sahih dari lafaz takbir. Maka Ibnu Abbas di saat masuk hari Arafah di pagi hari setelah salat fajar, setelah istighfar dan setelah Allahumma antas salam, dia mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, Allahu akbar, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar, walillahil hamd. Lafaz ini sanadnya sahih.
Adapun lafaz-lafaz yang biasa maka datang dari Ibnu Mas'ud, meskipun bisa sahih li ghairi, yang lafaznya biasa kita bacakan, maka lafaz Ibnu Abbas lebih kuat karena dari jalan Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan dari Abi Bakar dan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, sanadnya sahih jelas. Maka takbir ini, takbir muqayyad, insya Allah di Masjid Muqbil Al-Wadi'i ini kita hidupkan sunnah mulai dari Fajr ba'da Al-Fajr fi yaumi Arafah di hari Senin di tanggal 9 sampai kapan Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud melaksanakannya? Sampai kepada ba'dal asr fi akhir ayami tasyriq. Maka ba'dal asr di 3 hari setelah hari Id. Maka hari Id kita sepakat hari Selasa. Berarti Rabu, Kamis, Jumat. Berarti ba'dal asr dari hari Jumat itu takbirat terakhir, setelah itu ba'dal maghrib, dan yang setelahnya tidak disyariatkan lagi. Maka ini yang diinginkan dengan takbirat al-muqayyadah, ditentukan waktunya mata dari yaumil arafah ba'dal fajr dan diakhiri ba'dal asr, akhir dari yaumit tasyrik yang 3 hari. Dan begitu pun lafadznya seperti kami sebutkan tadi. Dan dia waktunya setelah salawat. Adapun takbir al-muqayyad, takbir al-mutlaq, maka pendalilannya dari athar-athar yang sahih. Seperti datang dari Umar. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mu'allaqan. Berarti sanadnya tidak sahih. Namun telah disambung oleh Al-Faqihi di dalam kitabnya Akhbar Makkah dan yang lainnya di kitab Sunan, maka disebutkan bahwa dulu Umar, karena Umar fi Mina fi ayyam al-ashr kana yukabbir wa yukabbirun man fil aswaq fa rajja Mina bitakbirat. Maka maknanya dulu Umar di hari-hari ayamut tasyriq dan di hari-hari ayam Id setelah Arafah dan Id dan juga bisa jadi sebelumnya karena takbirat yang mutlaqah, maka Umar ibn al-Khattab bertakbir fi kubbatih, di kubahnya. Kemudian diikuti dengan orang-orang yang ada di masjid, semuanya bertakbir. Dan orang-orang yang ada di pasar mendengar, semuanya bertakbir. Maka dikatakan rajal Mina, maka bergetarlah Mina oleh takbir-takbir kaum muslimin. Maka ini pendalilan takbir mutlak. Kapanpun, dimanapun, bertakbir dan diikuti oleh kaum muslimin yang lain bersama-sama tetapi tidak dipimpin atau dipimpin pun tidak apa-apa. Menurut para ulama yang jelas sama-sama bertakbir, maka ini pendalilan dari athar dari Umar. Yang mana di sini sanad kepada Umar sahih. Diriwayatkan oleh Al-Faqihi dari Ibnu Jurayj, dari Atha an Ibnu Jurayj, dari Ubaid Ibnu Umair an Umar. Maka Ubaid Ibnu Umair tabi'i thiqah dan Ibnu Jurayj murid dari Atha imam, dan Atha Ibnu Abi Rabah imam muhaddis. Maka sanadnya sahih kepada Umar. Dan telah datang juga dari anaknya Abdullah Ibnu Umar tentang takbirat yang al-mutlaqah. Rawal Imam Al-Bukhari fi sahihihi mu'allaqan. Sama seperti riwayat Umar. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mu'allaq, maknanya dhaif, walakin wasalahu Al-Faqihi di dalam Akhbar Makkah dengan sanad an Ibnu Jurayj qala haddatsani Nafi' an Ibnu Umar. Berarti sanadnya sahih karena Ibnu Jurayj meskipun mudallis tapi telah melaksanakan tasrih. Maka di sini disebutkan bahwa dulu Ibnu Umar kana yukabbir fi tilkal ayyam ay ayyam al-ashr fi majlisihi wa fi mamsyah, di tempat dia berjalan,
di tempat majelis-majelis zikirnya dia. Bal fi firasihi, bahkan di tempat tidurnya dia. Maka dia bertakbir dalam keadaan mutlak kapanpun mengagungkan nama Allah, maka sanadnya pun sanad yang sahih. Maka inilah dari perhatian sunnah-sunnah yang akan kita hadapi di hari-hari di ayam Dzulhijjah ini. Maka jangan lupa kita melaksanakan puasa mulai dari sekarang, masih ada hari Arafah, dan juga melaksanakan sembelihan kurban bagi yang mempunyai sembelihan, dan juga melaksanakan takbirat mutlaqah dan muqayyadah. As'alullahal karim rabbal arsyil azim. Kita meminta kepada Allah yang maha mulia dan yang mempunyai arsy-Nya yang agung. Di waktu ini kita semuanya kebanyakan puasa, waktu yang mustajab. Maka kita berikan doa dari waktu mustajab ini pertama kepada pemerintah kita. Ya Allah, jagalah pemerintah kita, presiden kita, dan juga staf-staf yang menjaga keamanan dari negeri kita. Allahumma hfadhum wansurhum. Maka jagalah mereka dan juga tolonglah mereka minal fitan ma dhahara minha wa ma batan, dari fitnah-fitnah yang besar dan fitnah-fitnah yang kecil yang merongrong NKRI, seperti fitnah khawarij, fitnah-fitnah teroris, fitnah-fitnah dakwah radikalisme. Maka jagalah wahai Allah negeri ini, negeri aman, tentram, sentosa, agar kita bisa melaksanakan peribadatan dengan baik dan benar. Dan juga di waktu yang mustajab ataupun di waktu kita berpuasa yang mustajab ini, kita memohon juga kepada Allah, terutama kepada Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, agar Allah memudahkan urusan pembangunan masjid dan pembangunan dakwah di Ma'had ini. Dan juga di akhir kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la